Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Abidin. Saya dari kelas reguler malam manajemen D, NIM 192105772. Di sini saya akan menjawab soal kuis untuk mata kuliah ilmu ekonomi makro. Saya akan membacakan soal persatu. Untuk soal nomor 1, yaitu apakah kemajuan teknologi dan inovasi merupakan berkah bagi bangsa Indonesia, atau faktor apa yang perlu segera ditangani untuk menghindari kesenjangan yang lebih tinggi? Oke, saya menjawab nomor 1. Perkembangan ekonomi digital begitu pesat dan eksponensial. Fenomena tersebut telah merasuki seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Pemahaman ekonomi digital tidak hanya e-emosi, tetapi juga mencakup semua sektor seperti transportasi, edukasi, pertanian, dan manufaktur. Ironisnya, banyak dari kita yang ternyata belum sepenuhnya memahami ekonomi digital yang tumbuh pesat dan potensial di Indonesia. Dalam menyikapi menurunnya globalisasi dan meningkatnya digitalis, Bank Sentral 4.0 merupakan salah satu strategi dalam mendorong inovasi dalam ekonomi dan keuangan digital untuk memperkuat daya saing dan kepentingan nasional, serta mempersempit kesenjangan masyarakat. Kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan akan terus diperkuat mendukung ketahanan ekonomi. Pemerintah untuk mendukung ketahanan ekonomi diharapkan untuk hanya fokus kepada fiskal and monetary policy. Pemerintah perlu memberi pemahaman komprehensif mengenai literasi ekonomi digital bagi stakeholder dan masyarakat yang terlibat. Ini diyakini dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang dapat sehingga mampu mendorong pelaku usaha ekonomi digital merespon arah kebijakan pemerintah ke depannya. Untuk soal nomor 2, digitalis ekonomi dan keuangan telah merambah ke berbagai segmen ekonomi dan keuangan digital berkembang secara pesat dalam berbagai bentuk layanan keuangan, fintech maupun layanan keuangan digital unggul di luar bank, meskipun lembaga keuangan lain yang berpotensi menciptakan shadow banking. Melihat hal tersebut, bagaimana langkah Bank Sentral dalam menyikapi menurunnya globalisasi dan meningkatnya digitalis? Jawaban nomor 2, yaitu terjadi penguatan kondisi di mana sejumlah negara lebih mengandalkan internal dalam perdagangan ketimbang perdagangan internasional. Ini ditandai dengan terus berlangsungnya ketegangan perdagangan, seperti perang dagang Amerika Serikat dengan Cina, perang dagang Amerika Serikat dengan Uni Eropa, dan beberapa negara lain, khususnya di negara maju. Respon kebijakan termasuk dari Bank Sentral tidak bisa hanya mengendalikan suku bunga. Dampaknya efektivitas kebijakan suku bunga khususnya di negara-negara maju guna mencapai stabilitas harga atau mendorong pertumbuhan menjadi kurang efektif, dan semakin maraknya digitalis di bidang ekonomi ataupun keuangan. Untuk soal nomor 3, wabah COVID-19 mempengaruhi seluruh dunia.
karena telah menyebar ke 199 negara. Setiap negara yang terjangkit COVID-19 segera mengambil tindakan cepat untuk menangani wabah tersebut untuk mengurangi dampak sosial ekonomi, termasuk negara Indonesia. Menurut Anda, kebijakan fiskal dan moneter seperti apa saja yang sudah diambil pemerintah menghadapi COVID-19? Jawaban nomor 3 adalah pembatasan sosial yang berbeda-beda dengan karantina wilayah yang menurut School of Bladvanic Universitas Oxford adalah pembatasan kegiatan bepergian untuk atau kerumunan di suatu daerah hingga 5 April 2020. Kementerian Kesehatan mencatat 2.273 pasien corona dengan 164 pasien sembuh dan 198 meninggal dunia. Kasus ini terkonsentrasi di Jakarta. Jumlah kasus diprediksi akan terus memuncak dan bertambah. Tim BBC Java Visual Jurnalis mengajak Anda untuk menebak prediksi kasus di Jakarta melalui grafik yang di bawah ini. Ada 2 skenario. Pertama, jika pembatasan sosial dilakukan seperti sekarang dan 3 dari 10 penduduk Jakarta berdiam di rumah. Skenario kedua adalah jika karantina wilayah dilakukan secara masif, di mana 5 dari 10 penduduk Jakarta tak keluar rumah dan menjaga jarak aman. Sekian dari soal dan jawaban saya. Semoga jawaban tadi bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.